angkatan di Bawahnya. bawahnya sampai 5 tahun dikasih kesempatan kan, atau sampai selisih 7 tahun, 8 tahun masih boleh lah, gitu ya. Namanya juga BPS, Biro Perjodohan Sekantor, ya. Kalau sudah sejodoh sama sekantor itu sudah aman, ya. Gajinya 2, TK-nya 2, gitu ya. Cuman itu disaster bagi cowok. Semua honornya ketahuan sama istrinya. Jadi nggak ada uang jajan bapak-bapak, Pribadi. nggak ada. Nggak ada uang jajan bapak-bapak, nggak ada sama sekali. Semua sudah langsung di bypass. Gitu ya. Tapi dijamin hidupnya itu 20-30 tahun depan pasti sudah makmur. Gitu ya. Itu jaminan sudah, itu jaminan, jaminan. Tidak akan susah, tidak akan pernah susah hidupnya. Mau ke koperasi ada 2 account. Mau ke bank ada 2 account. Gitu ya. Enak itu, beli rumah cepat. Beli mobil gampang. Beli motor ya ecek-ecek motor mah. Siap. Mobil mainannya kita sekarang gitu ya. Mobil-mobilan, Pak. Ya. Yeah. Nanti kan pajak mobil mau dihapus itu, jadi turun setengah Oh harga iya. itu. Mobil setengah harga, jadi yang harga 200 jutaan itu bisa cuma 100 jutaan. Ecek-ecek lah itu. Kalau cicilan 2 jutaan, 1,5, 1,7 per bulan, bisa lah itu ya. Apalagi 2 account. Nah, gitu. Jadi, jangan lupa pacaran. Ya, Hilya ya. Hilya, Devi, Nabila, jangan lupa. Novi gitu, jangan lupa ya. Jandri, Berkita, open. Buka diri, ya jangan jual mahal. Josephine, ya jangan kasih tampang judes, senyum-senyum aja lah biar kumbangnya datang. Amalia tuh jangan cemberut mulu, senyum-senyum sedikit. Sanan bisa mundur dikit nggak? Cantiknya kelewatan. Wadaw. Wadidaw. Itu saya kasih trik bagi yang jomblo ya. Oke, jadi open mind ya. Semuanya harus membuka diri karena kita sudah pegawai negeri sipil ini pasti percaya jaminan seumur hidupnya itu sudah ditanggung negara. Sanen rambutnya dibagus-bagusin deh. Gitu ya. Kita susah ini karena online kan. Jadi saya nggak bisa. Dina, Alvin Dina. Alvin Dian, Pak. Dina kan? Dinafkahin maksudnya. Alvin Dian, Pak. Wadidaw gitu ya. Gawat nih Pak Dede ini. Saya juga BPS, Biro Perjodohan Sekantor. Jadi tahulah ya. Makanya senang-senang terus, wajahnya senang-senang terus ya. Enggak. Tadi saya main-main ya, Dina ya. Ya. Jangan masukin di hati. Pak. Kalau Mas Pamungkas yang bilang gitu, nah boleh deh ditanggapi. Mas Army boleh ya, boleh ditanggapi. Oke, ini materinya nanti ke jalan-jalan ini. Ada
ada satu ada satu ada satu kurikulum yang lain itu 20% nilainya dari evaluasi. Jadi ada form penilaian dari mentor. Ya, itu melihat bagaimana sih selama ini Jandriana itu dalam pengumpulan data, pencacahan, dalam pengolahan, dalam analisis, penyajian, membuat publikasi, ya, apakah pekerjaan yang diberikan rutin selama ini ya, mulai dari masuk kantor pertama itu sampai nanti seminar laporan itu dinilai Yang 20%. PKT-BT itu bukan ya, Pak? Ya, Yang PKT-BT itu bukan ya, Pak? iya. Ya, PKTTB ya. Oh ya itu. Penilaian ini kompetensi teknis bidang tugas. Ini KTBT itu yang disebut tadi itu KTBT, kompetensi teknis bidang tugas. Jadi yang di luar yang kita pelajari di sini kegiatan sehari-hari dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis sampai penyajian data itu dinilai. Ya. Maka jangan sampai kita tidak berkomunikasi intens dengan atasan, baik mentor atasan langsung maupun kepala BPS kabupaten, kota, karena mereka yang akan memberi nilai. Jadi intens, jangan pernah takut. Ini filenya masih tetap oke. Nanti informasikan ke saya kalau ada kesalahan penampilan slide ya. Oke, Pak. Gitu ya. Jadi 80% kita nilai di diklat, 20% dinilai oleh atasan langsung. Dan kepala BPS kabupaten kota. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya petakan medan perang kita. Kalau orang mau berperang kan harus tahu dulu medannya itu seperti apa. Sebentar saya perbaiki tampilan dulu. Bikin side by side. Side by side itu di mana ya? Wah, kurang tahu juga saya, Pak. More. Mungkin teman-teman ada yang ada yang tahu? Windows panah bukan ya? Windows. Iya, ini pasti beda-beda ini. Udah biarin aja daripada salah pencet ntar hilang malahan. Nah, agenda 1 sudah selesai, agenda 2 baru mau berjalan nanti siang ya. Kemudian agenda 3 juga kita pelajari. Nah, semasih kita belajar agenda 2 dan agenda 3, kita lakukan pembimbingan dengan coach. Ya, kita pembimbingan dengan coach sudah bisa mulai nanti malam. Ya, misalnya untuk perkenalan bikin Zoom meeting ya. Request saja, bisa request ke panitia minta link ya ada, supaya Pak. Ya sudah ada ya. Sudah ada. Nah, sudah ada itu yang tidak resmi. Tapi pembimbingan yang resminya nanti itu ada di tanggal 6. Sebelum pengumpulan rancangan aktualisasi dibimbing dulu tanggal 6, tanggal 7 pembimbingan, tanggal 8 Oktober kita seminar. Ya. Tahu musuh kita apa? Kalau lihat jadwal ini, musuh kita adalah tunda-tunda waktu. Ya. Jadi kalau bisa
kita duluan membuat. Ya. Kayak kuliah gitu kan paling senang kalau bikin PR kita duluan selesai terus dicontek oleh orang lain ya. Seneng kan ya? Bangga, Pak. Ya, bangga, ilmunya kita dapat 2 kali. Pertama kita ngerjain, kalau ada yang nanya kita ulang lagi, kita jelasin, itu langsung melotok. Ya, melotok karena kita sudah duluan. Jangan kita di posisi yang bertanya-bertanya terus karena ketinggalan. Itu bikin mules, tahu nggak? Ya, Agnes. Mules, orang lain udah selesai, kita belum, itu mules, tidur susah, gitu ya. Jadi mules. Jadi usahakan begitu pembimbingan apa yang diinstruksikan langsung kerjakan, ya, selesai. Ya, jadi sistem SKS yang ada di kuliah ditinggalkan sekarang, nggak boleh itu. Sistem kebut semalam itu susah, ya, nggak bisa diterapkan di diklat ini. Oke. Nah, dalam pembimbingan ini yang kita bikin adalah dokumen yang namanya rancangan aktualisasi, RA. Rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi itu dikumpulkan tanggal 7 Oktober 2020 paling lambat jam 1 siang. Setiap keterlambatan itu dikurangi nilai 10. Ya. Kemudian kita seminar nanti dengan mentornya itu tanggal 8 Oktober. Nah, selesai seminar kita masuk ke agenda 4 untuk mengimplementasikan rancangan. Selama 1 bulan kita habituasi, kita kerjakan. Nah, ini harus konsentrasi full untuk menyelesaikan ini di sela-sela pekerjaan rutin. Mudah-mudahan SP-nya sudah selesai ya. Tapi mungkin masih banyak pernik-pernik yang harus diselesaikan, maka kita pasti berkecimpung juga dengan SP. Nah, kemarin itu angkatan 51, angkatan 51, 52, kemarin terakhir seminar, besok hari ini penutupan, itu ada 2 orang yang tidak lulus. Lulusnya ditunda. Kenapa? Karena tidak mengerjakan sesuai dengan yang diinginkan. Padahal saya sudah bikinkan step by step. Saya sudah bikinkan formatnya, tinggal isi saja. Sudah bikinkan template-nya, tinggal isi saja. Terus tinggal bikin laporan mingguan. Nggak susah sebenarnya. Nah, dia nggak ngelapor cuma seminggu, setelah itu hilang. Coach-nya hubungi lowbat. Coach-nya hubungi, dianya jaringannya nggak ada. Gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa dilaporkan, meskipun hasil akhirnya ada. Tapi bukan cuma output, kita proses yang penting. Ya. Prosesnya juga penting. Artinya proses itu menjamin bahwa kita itu profesional, berintegritas, ya. Kemudian juga kita amanah. Amanah berarti apa? Tanggung jawab yang kita berikan, yang diberikan kepada kita, kita selesaikan, gitu ya. Dan nggak susah, ya, nggak ada susahnya ini, ya. Sekarang, nanti waktu bikin baru susah. Pusing, Pak. Iya, memang namanya diklat itu pusing. Saya waktu diklat menjadi Widai Suara itu bikin 6 modul, 6 PowerPoint, dan 6 kali diuji mengajar. Bayangkan itu, ya, sampai pada nggak tidur-tidur itu. Ya, kalau saya sih karena ranking 1, enteng-enteng aja. Triknya duluan selesai, yang lain nyontek, biarin nyontek. Begitu mereka selesai nyontek, saya perbaiki. Itu kan trik ya.
Saya kan nggak salah, belum selesai mereka minta nyontek, ayo silakan. Tapi waktu mau presentasi saya ubah, karena menurut saya belum sempurna, semua disempurna, tidak sempurna betul, tapi paling tidak melebihi dari yang lain lah. Orang yang lain ngambil contoh saya yang belum komplit gitu ya. Nah gitu contohnya. Itu selama itu 1 bulan lebih, 1 bulan 1 minggu, itu 1 minggu pertama saja santai-santai begini. Minggu kedua sampai minggu keenam itu pada nggak tidur. Tidurnya di kelas. Jadi Widya suaranya ngajar, yang lain tidur. Mau apa lagi? Tadi malam sudah bikin modul, sudah bikin, ya susah. Jadi sama saja semua diklat. Diklat Pranata Komputer juga sama. Diklat kepemimpinan untuk eselon 4 juga, eselon 3 sama juga, sama persis sama ini. Cuman mereka malah habituasinya itu 4 bulan. 2 bulan maksud saya, 2 bulan. Jadi agak lama gitu ya. Kemudian nanti setelah 1 bulan kita akan seminar di tanggal 24 November 2020. Masih bulan November, masih jauh ya. Masih jauh. Itu ya, paham ya? Kemudian nanti nilai dari ini sudah. Nah, pembelajaran agenda habituasi ini dirancang agar peserta pelatihan itu mampu mensintesakan agenda 3, sudah satu bahasa ya. Kalau saya sebut agenda 2 sudah tahu ya. Sudah, Pak. Jandriana, agenda 2 itu apa? Jandriana dengar nggak? Nggak gerak-gerak orangnya. Dina tahu nggak? Dian. Ya, Pak, Dian. Agenda 3, kedudukan dan peran PNS Dan dalam peran NKRI. PNS dalam NKRI, manajemen ASN, Pelayanan publik, dan BOG. ya udah lulus. Dina udah lulus. Sudah bisa Dina. Sudah bisa Dina titik. Gitu ya. Jadi sudah paham bahwa mata pelatihan itu kita akan sintesakan ya ke dalam rancangan aktualisasi, dikawinkan dengan kegiatan dan langkah-langkah yang kita rancang. Ya. Misalnya saya mau buat apa gitu, membuat aplikasi kecil-kecilan lah, pakai Google Sheet atau Google Sites, boleh ya. Atau juga yang lagi in sekarang apa itu? Apa? Langsung balas WA itu, ya. Apa namanya? Ada yang tahu? WA, bot. Apa? Sudah juga saya. Chatbot, misalnya chatbot WhatsApp. ya. WhatsApp chatbot gitu ya. Itu juga ada database-nya, pakai Excel. Ya, bisa itu, bisa betul. Nah, dalam membuat itu kan ada langkah-langkahnya. Atau kita pecah jadi ke beberapa kegiatan dulu ya dalam rangka itu. Misalnya saya bikin bisnis prosesnya dulu. Pelayanan itu seperti apa sih di PST? Ya kan? Setelah pelayanan itu bagaimana sih cara menguploadnya? Kapan waktunya? Sudah ya? Setelah itu kegiatan pertama. Langkah-langkahnya, kegiatan pertama apa itu? Mempelajari dulu kan, mempelajari SOP yang sudah ada di PST, apalagi mencari referensi-referensi lain di kabupaten provinsi lain, ya kan? Terus membuat, nah baru kita bisa merancang, kita bikin sketch gitu ya.
sketch draft SOP, draft business process. Di business process itu sama dengan flowchart, sama dengan SOP. Terus setelah itu baru kita bikin jadinya. Hasilnya kita laporkan ke atasan. Nah, itu langkah-langkah dalam rangka membuat atau menelaah bisnis proses, gitu ya. Tapi kegiatan inti kita, kegiatan kreatif kita adalah membuat chatbot. Nah, kegiatan kedua apa? Saya belum profesional ini. Ya, saya belum profesional, jadi saya harus mempelajari dulu pasti. Ya kan? Jadi kegiatan kedua saya mempelajari pembuatan chatbot di WhatsApp. Langkah-langkahnya, saya cari bukunya, saya searching di Google, saya searching di YouTube, ya. Kemudian setelah itu saya buatkan resume hasil belajar saya. Jadi saya sudah punya kegiatan, saya sudah punya tahapan, output kegiatan tersebut adalah resume. Output kegiatan satu tadi apa? Membuat rancangan itu apa? Membuat bisnis proses, outputnya apa? Diagram bisnis proses. Ya kan? Gitu. Output yang kedua apa? Resume. Atau resume yang isinya step by step menggunakan pembuatan bot tadi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada suara masuk ini. Saya, Pak. Kebetulan saya di kantor soalnya, Pak. Langsung tutup kalau ada suara masuk. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Langsung tutup. Ya, oke. Lempar pulpen dulu. Fadila lempar pulpen dulu. Dia diem. Lagi belajar nih. Itu ya. Jadi sudah dapat 2 kegiatan tuh. Sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada outputnya. Jadi masing-masing kegiatan sudah punya output. Kegiatan ketiga, saya sudah tahu bisnis proses pelayanan di PST. Nanti saya masukkan di chatbot, itu saya udah tahu di mana. Kemudian saya belajar dulu membuat chatbot dalam rangka tadi, profesionalitas ya. Paham dulu ilmunya, paham dulu skillnya, baru kita laksanakan kegiatan. Nah, kegiatan 2 itu dapatlah outputnya dalam bentuk resume hasil belajar. Sudah tahu tata caranya. Yang dibutuhkan dari resume dari chatbot itu adalah pertama database data-data. Ya. Database data-data yang dipanggil oleh chatbot. Berarti kita buat database-nya. Kegiatan ketiga. Kegiatan keempat, membuat database-nya itu silakanlah bikin tabel dulu, laporkan ke atasan, konsultasi ke PIPDS atau konsultasi yang sudah tahu gitu. Ya, kok bikin tahapan semua. Tahapan itu minimal 3 saja. Setelah dapat tahapannya apa lagi? Outputnya apa? Database pasti dalam bentuk Excel gitu ya. Sudah 3 kegiatan. Kegiatan keempat, membuat chatbotnya. Kegiatan kelima, membuat chatbot itu tahapannya apa saja? Programnya, Pak. Ya, membuat programnya, koneksikan dengan database, gitu ya. Membuat antar mukanya, ya. User interface-nya, gitu kan. Pokoknya sesuai dengan yang kita pelajari lah di kegiatan 2 tadi, ya. Sehingga kita bisa berhasil bikin chatbot. Kegiatan kelima, uji coba. Ya. Kegiatan keenam,
implementasi. Kita masukkan ke website kita. Informasi-informasi tentang penggunaan chatbot itu. Baik mulai registrasi sampai terakhir. Sehingga kegiatan kreatif kita cuma satu itu, ya. Membuat chatbot itu, tapi dilakukan dalam 6 kegiatan. 6 kegiatan ini masing-masing punya langkah-langkah dalam mencapai satu output. Berarti ada 6 output. Betul ya? Nanti kita punya 6 output, 6 kegiatan. Di dalam masing-masing kegiatan itu punya langkah-langkah. Nah, punya langkah-langkah. Jadi 6 kegiatan punya langkah-langkah masing-masing dan 6 kegiatan ini punya output. Sasaran kita, kegiatan kreatif kita adalah membuat chatbot di WA. Itulah kegiatan kreatif inti atau kita sebut dengan gagasan pemecahan isu. Gitu ya, gagasan pemecahan isu. Isunya apa? Pelayanan belum optimal di PST. Atau tools untuk melayani data di PST belum lengkap. Itu isu itu, ya. Untuk lengkap apa? Ya saya tambahkan 1. Bikin WA chatbot. Nah, gagasan mengatasi isu belum lengkapnya tools pelayanan di PST, misalnya. Kemudian gagasan saya adalah untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya buatkan WA chatbot. Itu namanya gagasan. Dan saya tuangkan di dalam 6 kegiatan dengan masing-masing ada tahapannya. Gitu ya. Dan masing-masing punya output. Gitu ya. Paham sampai sini? Nah, saya kembali lagi mensintesakan itu. Ya, sudah dapat 6 kegiatan, saya kembali lagi mensintesakan ini. Sintesa itu kebalikan dari analisis. Kalau analisis kan teorinya besar, kita pecah menjadi teori kecil-kecil, kemudian kita periksa hubungannya. Itu namanya analisis kan? Betul. Misalnya kemiskinan. Teori kemiskinan adalah orang miskin misalnya kan. Saya pecah nih, kenapa nih orang jadi miskin? Saya analisis namanya. Saya carilah konstruk-konstruknya. Oh, ternyata dia konstruk rumah yang sangat sederhana atau tidak memenuhi taraf kelayakan hidup. Saya lihat lagi dari sisi ekonomi, ya, 2100 kilokalori itu. Jadi dia makannya harusnya punya kalori 2100 kilokalori per orang per hari. Kalau di bawah itu berarti dia miskin. Sudah dapat teori 2 teori kecil. Apalagi? Ya, kita cari lagi ya, kita cari terus, itulah namanya analisis. Kita cari hubungannya. Apakah benar nih? Orang makan kalorinya ini dia jadi miskin kalau kalorinya kecil. Itu kan pakai data ya. Harapannya kalorinya sedikit dia miskin, kalorinya besar dia nggak miskin. Gitu kan harapan statistiknya ya. Variasinya ada ya. Ya. Orang statistik tanpa variasi mati. Betul. Kalau homogen semua nggak usah dianalisis statistik. Matematik namanya. Aksioma ya. Sudah tidak bisa dibantah lagi. Aksioma itu, aksioma namanya. Tapi kalau ada variasi, ada kebingungan,
ada keraguan-raguan, bisa kita buatkan hipotesis, kesimpulan sementara yang masih ragu, itu statistik masuk, gitu ya. Kalau sintesa terbalik, dari yang kecil-kecil kita gabung menjadi teori yang besar. Teori kecilnya apa? Ada yang tahu? Satu? Dari cerita saya tadi, sintesa adalah dari teori-teori kecil kita simpulkan, kita gabungkan menjadi sebuah teori yang besar. Ya. Teori kecil satu, konstruk satu, apa kira-kira? Tadi yang saya omongkan. Isu dan kegiatannya, betul ya? Konstruk yang kedua, teori yang kedua, teori aneka, agenda 2. Konstruk yang ketiga, teori 3, agenda 3. Jadi 3 itu saja ya. Isu dan kegiatan-kegiatannya, agenda 2 dan agenda 3, kita gabung. Jadi kalau kita gabung apa? Bunyinya apa hasil sintesanya? Melaksanakan kegiatan dan tahapannya dengan mengimplementasikan agenda 2 dan agenda 3. Jadi mengerjakan kegiatan dan tahapannya sampai mencapai output, tapi mengimplementasikan nilai-nilai dasar aneka dan mengimplementasikan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Digabung jadi satu, kita sebut dengan habituasi. Jadi akan tercipta habit pegawai negeri sipil yang sekarang bekerja menyelesaikan kegiatan selalu mengimplementasikan agenda 2 dan agenda 3 seumur hidupnya menjadi pegawai negeri sipil. Paham ya? Nah, kenapa saya cerita ini? Supaya waktu kita menulis rancangan maupun laporan, itu tulislah dengan hati. Ya, bahwa saya memang ingin begini, saya memang ingin begini. Kegiatan saya ini adalah untuk menyelesaikan masalah di unit kerja saya. Isu di unit kerja saya. Isu sudah paham ya, isu ya? Saya nggak perlu jelaskan isu lagi ya. APKL sudah tahu kan? APKL ya. Syarat isu itu kan harus APKL, aktual, problematik. Kan sudah dibahas di isu kelayakan, kehalayakan. Iya, kehalayakan. Sudah dibahas di analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer, betul. Nah, itu saling keterkaitan. Begini kita cara belajarnya supaya enjoy, ya. Jadi ambil inti masing-masing materi, inti-intinya saja, kita enjoy, kita gabung-gabungkan saja. Tujuan kita sudah tahu nih, bahwa kita mau mensintesakan. Ya. Nah, untuk proses itu semua, kita buat dulu rancangan. Ya, perencanaan maksudnya. Saya mau rencanakan masalah habituasi itu saya mau ngapain aja. Dalam rangka mensintesakan ini, gitu ya. Jadi nggak susah-susah banget. Jadi kalau saya coachnya, saya tahu itu pasti dia menulisnya itu tulus dari hati untuk menyelesaikan isu atau permasalahan yang ada di unit kerjanya dengan dia ciptakan alat yang baru, bukan baru juga, kreatif, dengan alat yang kreatif agar pekerjaannya memenuhi agenda 2, agenda 3. Agenda 3 ya, agar pekerjaannya bisa lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif. Jadi dengan ciptanya tools itu kita implementasikan ada perubahan. Ada nggak andil kita kepada unit organisasi? Pasti ada. Kalau toolsnya bagus, wah itu memberikan warna tersendiri. Top, ya.
baru bekerja 6 bulan sudah bisa menghasilkan sesuatu yang mengatasi masalah yang selama ini sudah akut, nggak tuntas-tuntas. Misalnya survei industri itu tidak pernah 100% tepat waktu. Ya, bagaimana kita ciptakan tools supaya 100%? Nah, itu pasti sangat membantu sekali. Ya. Saya tahu nih pasti ada yang tidak punya kepala seksi nih. Otomatis dia jadi koordinator di seksi tersebut, ya. Dia jadi koordinator, dia juga jadi koseka. Jangan-jangan dia juga jadi kepala BPS kabupaten. Semua diambil alih. Gitu ya. Jadi memang tanggung jawabnya jadi beda-beda. Nah, tapi itulah kita harus survive dan menunjukkan bahwa saya bisa ya. Masih muda gitu ya, masih muda dan energik. Tampangnya harus welcome ya Agnes ya. Jangan lihat orang udah melotot duluan, pergi orangnya itu. Agnes nggak gerak-gerak nih. Agnes. Agnes. Agnes dengar? Sepertinya koneksinya, Pak, sedang ada masalah, Pak. Ada masalah ya. Soalnya di saya nggak nampak mukanya, Pak. Jadi gitu ya, secara simpel cara kita mensintesakan sudah paham sehingga nanti menulisnya itu memang benar-benar untuk organisasi. Bukan untuk diklat ini, lulus diklat ini bukan. Kalau lulus diklat ini mah gampang gitu ya. Gampang kan? Tinggal contek punya angkatan sebelumnya, search ganti nama. Search Papua Barat, ganti jadi Papua. Atau search Papua, ganti jadi Papua Barat. Nama mentornya lupa diganti. Begitu seminar ketahuan. Ya, jadi jangan ya. Kalau second opinion boleh ya, tapi kalau untuk meniru, apalagi copy paste kata-katanya itu jangan sampai meniru kata-katanya ya. Karena yang kemarin-kemarin itu banyak salah dan ada trik-trik khusus yang saya ubah. Ya, ada trik-trik khusus yang saya ubah sehingga membedakan tiap angkatan. Jadi ketahuan itu kalau ada yang copy paste. Ya, contohnya kemarin. Biasa-biasanya kan 3 isu, ya. Saya ubah harus isu cuma 1 saja. Karena untuk memilih isu sudah ada di isu kontemporer. Jadi untuk bikin rancangan ambil 1 isu saja tetapkan tanpa prosedur USG. Sudah belajar USG kan? USG. Dari 3 isu dipilih 1. Udah belajar kan ya? USG. Urgensi, growth, seriousness. Nah, itu kita tidak perlu lagi, nggak usah dipikirin lah itu ya. Jadi tinggal langsung plug, pilih 1 isu saja yang saya mau selesaikan. Gitu ya. Nanti saya ajarkan isu itu apa, supaya lebih jelas. Nah, kemudian yang lain-lainnya sudah samalah ya. Yang kedua ini kita harus bimbing, jangan sampai tidak membimbing. Jarang sih terjadi ya, jarang terjadi. Ini biasanya proses dilaksanakan semua karena ini step by step memang
kita bersamaan dengan berhubungan terus dengan coach-nya. Ya, jadi aman ini. Bimbingan, kemudian kita buat dokumen yang namanya rancangan aktualisasi, kemudian kita seminarkan rancangan aktualisasi itu, setelah itu kita laksanakan di masa habituasi 1 bulan, hasilnya kita buatkan laporan, ya kan? Kemudian laporan itu kita seminarkan, itu saja ya yang akan kita buat. Nah, ini kurang lebih samalah dengan tadi. Jadi seperti saya bilang tadi, bahwa materi habituasi ini saya bagi 3, ya. Konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, terus penjelasan tentang seminar rancangan aktualisasi, kemudian masa aktualisasi, laporan aktualisasi, dan seminar laporan. Jadi kita belajar hari ini cuman di nomor 1, ya. Cuman karena penjelasan aktualisasi itu 2 hari sebelum seminar, maka materi penjelasan aktualisasi itu saya angkat di atas. Ya. Jadi template-templatenya, panduannya semua saya sudah serahkan di atas ini. Ya. Nanti di penjelasan aktualisasi kita tinggal presentasi, lihat contoh dari yang sudah dibuat. Ya. Ini tanggal 6 Oktober, ini tanggal sekarang. Kalau saya ajarkan dokumen rancangan itu di tanggal 6, maka semua peserta pasti tidak tidur. Karena besoknya bimbingan, besoknya lagi langsung seminar. Makanya ini saya angkat yang materi penjelasan aktualisasi, tools-nya saya angkat ke sini, ya. Supaya dengan pembimbing sudah langsung jalan, sudah bisa jalan. Itu ya, jadi materi kita sampai di konsepsi aktualisasi saja. Nah, untuk selanjutnya saya cepat-cepatkan saja, ya, saya ambil inti-intinya saja. Karena saya sudah cerita dari awal tadi membuka bagaimana yang membuat sintesa, gitu ya. Jadi secara ringkas ceritanya begini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sesuai dengan roadmap tadi yang saya jelaskan, yang gambar gini tuh, ya, bahwa tujuan kita adalah habituasi, ya. Jadi habituasi itu nanti konsepnya dijelaskan setelah ini. Jadi yang penting itu gak usah deh ini ya. Nanti saya jelaskan dalam bentuk cerita-cerita saja ya. Kalau cerita-cerita saya itu sudah dimaknai, baca ini sudah gampang. Daripada saya ceritakan ini belum mengerti teorinya, percuma ya. Nah, kita mulai dengan habituasi ya. Habituasi ini adalah hasil akhir dari yang namanya mensintesakan tadi. Mensintesakan ada 3 hal, isu dan kegiatannya, agenda 2, dan agenda 3. Kemudian nanti kita kaitkan juga dengan
apakah kegiatan yang kita buat itu punya kontribusi terhadap pencapaian visi misi organisasi. Kemudian satu lagi, apakah nilai-nilai dasar yang kita terapkan itu memperkuat PIA, Core Value BPS. Ya. Jadi di habituasi ini ada 5 jadinya sekarang. Pertama itu jempol, isu dan kegiatan, tahapan dan output. Yang kedua itu aneka. Yang ketiga itu aneka itu agenda 2 ya. Yang ketiga itu agenda 3. Yang keempat, apakah kegiatan yang kita rancang itu yang menyelesaikan isu tadi, ya, yang menyelesaikan isu tadi itu berkontribusi sekecil apapun, apakah berkontribusi terhadap visi dan misi BPS, ya, apakah dia berkontribusi. Yang ketiga, aneka tadi yang kita implementasikan, apakah dia memperkuat core values BPS, dalam hal ini PIA. Nah, kelima hal ini yang kita buat dalam rancangan. Ya, kelima hal ini yang kita buat dalam rancangan. Saya ulang lagi ya, biar gampang diingatnya. Yang 5 ini kan kita sebut nanti kalau kita gabung jadi satu, kita sebut nanti kita mensintesakan kan? Mensintesakan teori 1 sampai teori 5. Ya. Teori 5 itu apa? Core values BPS. Teori 4 visi dan misi, ya. Teori 3 apa? Agenda 3. Agenda 3. Ya, teori 2 agenda 2. Teori 1 isu gagasan kreatif sampai dapat kegiatannya, sampai tiap kegiatan harus ada tahapannya, dan tiap kegiatan harus ada output. Dan ada output intinya, namanya kegiatan kreatif inti, ya. Yang kita buat tadi misalnya WA chatbot. Ya, gitu ya. Nah, 5 ini, yang 5 ini kita tulis dalam bentuk rancangan aktualisasi. Kemudian kita bikinkan jadwal pelaksananya. Sudah selesai. Ya. Selesai, ya, selesai. Jadi 5 ini kita laksanakan terus setiap kegiatan, dan kita ulang-ulang terus, ya, utamanya aneka dan agenda 3-nya ini, agenda 2, agenda 3, kita ulang-ulang terus, akhirnya menjadi habituasi. Ya. Habituasi itu pembiasaan dan bersifat intrinsik, tidak terlihat, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Rancangan yang kita buat, laporan yang kita buat, tampilan kita dalam seminar, tampilan kita dalam melaksanakan kegiatan, mengikuti diklat, itu kita bisa bayangkan dengan iceberg, ya. Iceberg, ya. Yang terlihat saja di atas itu skill dan knowledge, ya. Jadi pengaruhnya kecil sekali, tidak berpengaruh ini, ya. Kurang pengaruh dalam hal habituasi. Tapi yang di bawah ini, ya, yang di bawah ini pengaruh sekali. Yang tadi saya bilang, kita nulisnya itu dalam hati, kenapa? Karena ada motif,
Ya, motif saya itu sepenuhnya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ya, sebanding dengan apa yang telah diberikan negara kepada saya. Ya, sekolah gratis, buku-buku gratis, KKN malahan diongkosin. Uang ikatan dinas masih ada nggak? Masih, Pak. Sudah tidak nih, Pak. Terakhir angkatan kami, Pak. Terakhir ya, sekarang udah enggak ya? Setahu saya sudah tidak ada. Ya, tapi jangan diledekin adik-adiknya ya. Jangan, Pak. Emang tidak beruntung enak. jangan dihina, Pak. Iya, jangan. Kalau tidak bisa memberikan rezeki orang lain, jangan putus atau jangan menutup rezekinya. Dan jangan juga ngeledek. Sama aja itu, ya. Ngeledek, emang enak, nggak dapat ide. Jangan ya. Siapa tahu adik kelas kita jadi kepala BPS nanti, kita cuman kepala BPS provinsi. Akhirnya sujud-sujud kepada adik angkatan. Itu ya. Sama dengan Pak Kecu. Saya 2003 itu sudah 93 itu sudah jadi kepala seksi. Tahun 93 sudah jadi kepala seksi. Pak Kecu itu masih sekolah. Dia pulang sekolah itu sekitar 2005 baru diangkat kepala seksi. Karena saya waktu itu pas bersamaan saya berangkat sekolah S1 di ITS. Jadi susahnya kami dulu itu karena D3 kan. Jadi harus sekolah dulu 2 tahun untuk mencapai S1. Baru sekolah lagi cari S2 2 tahun juga atau 1. Tapi saya termasuk yang beruntung. Orang lain 18 bulan, saya selesaikan S2-nya dalam waktu 13 bulan. Boleh tepuk tangan, boleh? Ya, boleh. Bukan karena saya pintar. Karena uang sakunya disiapkan cuma 13 bulan. Kalau sekarang disiapkan 18 bulan, ngapain buru-buru ya? Uang saku dapat, uang buku dapat, TK dapat, gaji dapat, nggak kerja pula, santai-santai di kuliah, bisa mejeng. Ya. Ngapain buru-buru 13 bulan? Kalau saya memang 13 bulan. Lebih sedikit saya bayar sendiri semesternya. Ya mendingan selesaikan gitu ya. Jadi bukan karena pintar. Karena memang yang disiapkan negara cuma segitu. Nah, sekarang ada aturan baru dari Dikti, tidak boleh lagi semester cepat. Jadi semua minimal harus 18 bulan S2. Itu ya. Enak kan? Dan boleh S2 kalau sudah 4 tahun kerja. Ya. Sudah 4 tahun kerja. Dan tidak boleh dalam keadaan hamil. Ya, jadi ingat-ingat ya. Kalau udah mau 4 tahun, udah kawin, jangan hamil dulu, tahan-tahan dulu. Salah ngomong ya, belum pada nikah ya? Belum, Pak. Belum boleh, Pak. Ya? Oh, belum boleh. Kapan bolehnya? Setelah PNS kan? Iya, Pak. Ya, kan kalau nggak ketahuan nggak apa-apa. Nanti setelah PNS baru masukkanlah, bikinlah surat-suratnya, nggak apa-apa itu. Namanya juga udah kebelet. Ya, jadi 10 tahun itu tidak terasa. Apalagi 4 tahun itu tidak terasa. Dan 4 tahun itu sudah bisa menjadi tugas belajar. Mau S2 ada, mau S3 ada, dalam negeri ada. S2 itu banyak